Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang oogenesis dan spermatogenesis. Kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh hormon pada siklus menstruasi pada perempuan. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas tentang hormon yang ada pada laki-laki dan peranannya. Kesempatan ini kita akan membahas tentang hormon atau hormon yang berpengaruh pada siklus menstruasi pada perempuan. Beberapa hormon kita akan lihat bagaimana pengaruhnya dan peranannya. Nah baik, ini gambar yang saya tayangkan ini adalah fase-fase menstruasi atau siklus menstruasi pada wanita. Ada 3 fase yang ditunjukkan di sini. Fase pertama ada yang disebut dengan fase menstruasi, dan fase kedua ada yang disebut dengan fase proliferasi, dan fase ketiga adalah fase sekretori. Nah, siklus pada wanita itu rata-rata selama 28 hari atau biasa disebut dengan siklus 1 bulan. Nah, dalam perkembangannya ini ternyata dalam siklus menstruasi pada wanita ini itu ada hormon yang berperan di situ. Ada 4 jenis hormon yang berperan dalam proses ini, di antaranya yaitu ada FSH, Follicle Stimulating Hormone. Hormon kedua adalah estrogen. Kemudian hormon ketiga adalah luteinizing hormone atau LH, dan hormon keempat adalah progesteron. Bagaimana pengaruhnya? Nah, masa-masa di atas ini ditunjukkan dari masa 0 sampai 5 hari itu masa menstruasi, kemudian 5 sampai 14 hari itu, 13 hari itu ada disebut fase proliferasi, dan fase selanjutnya adalah fase sekretori. Nah, perhatikan yang saya mau jelaskan di sini yang sering muncul di dalam soal-soal ujian nasional adalah grafik ini. Tadi saya katakan ada 4 jenis hormon. Yang biru ini adalah FSH, Follicle Stimulating Hormone. Kemudian yang hijau ini putus-putus, itu adalah estrogen. Kemudian yang orange ini itu adalah luteinizing hormone, dan yang merah adalah progesteron. Ternyata pada fase menstruasi FSH ini estrogen ini menurun. Kadar estrogen menurun ini karena ini follicle stimulating hormone ini itu memberikan isyarat pada dinding itu untuk produksi estrogen, dan luteinizing hormone lain termasuk progesteron itu menurun. Jadi hormon ini yang mengendalikan 2 hormon ini. Hormon ini yang mengendalikan 3 hormon ini ketika terjadi fase menstruasi terjadi pada masa kurun 0 sampai 5 hari. Nah, pada hari ke-6 itu akan nampak bahwa ternyata estrogen sudah mulai meningkat. Juga ini yang pertama akan estrogen mulai meningkat, kemudian setelah itu juga luteinizing hormone meningkat. Nah, dalam hari-hari ke ini peningkatan ini dikontrol oleh hipofisis. Ya. Kelenjar hipofisis itu merangsang folikel atau endometrium untuk menghasilkan hormon ini. Nah, ketika ini pada fase ini estrogen meningkat, utamanya pada saat itu ada 2 hormon ini, estrogen dan luteinizing hormone. Nah, hormon ini itu akan berpengaruh pada ovarium, akan merangsang ovarium, sehingga nanti akan terjadi pengeluaran sel telur yang matang dari ovarium atau disebut ovulasi. Jadi pada masa ini, masa-masa 12 hari sampai 14 hari ini tinggi karena dia berperan untuk merangsang ovarium untuk menghasilkan, untuk mengeluarkan sel telur yang sudah matang di dalamnya. Nah, fase-fase ini ada fase ini
fase ovulasi terjadi, kemudian akan diikuti lagi penurunan luteinizing hormone. Dan ketika luteinizing hormone ini dan estrogen menurun, itu akan perlahan-lahan progesteronnya akan meningkat. Nah, karena progesteron ini meningkat, itu akan nanti menekan lagi kembali hormon ini sehingga turun dan masuk fase berikutnya. Dalam penjelasan berikutnya kita akan lihat nampak sekali nanti. Nah, itu hormon, 4 hormon yang berperan dan fase-fase yang terjadi pada fase menstruasi. Nah, perhatikan ini, pada fase menstruasi apa yang terjadi? Hipofisis akan mempengaruhi follicle stimulating hormone sehingga dinding folikel pada rahim itu meluru, ya, pada saat menstruasi. Jadi FSH ini, follicle stimulating ini merangsang folikel pada dinding rahim sehingga penebalan yang tadinya terjadi itu akan lepas dari dinding rahim, dan itu yang menyebabkan keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi. Nah, fase ini namanya fase menstruasi. Fase kedua yang kita mau lihat adalah proliferasi. Sebenarnya ini penebalan. Di sini akan terjadi folikelnya ini setelah dirangsang tadi itu akan menghasilkan 2 hormon tadi, yang itu estrogen dan progesteron. Hormon ini yang akan mempengaruhi penebalan dinding rahim. Nah, ini ketika folikel membentuk estrogen, estrogen akan merangsang sehingga dinding rahim mengalami penebalan. Nah, pada saat ini kalau dinding rahim sudah mengalami penebalan, apabila terjadi fertilisasi seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu sudah siap ditempati oleh embrio. Nah, kalau tidak, berarti nanti peristiwanya lain akan kembali ke siklusnya, yaitu menstruasi tadi. Nah, ini hormon, pengaruh-pengaruh hormon ini. Nah, selanjutnya adalah fase kedua, fase proliferasi. Folikel ini menghasilkan ini, ya, folikel menghasilkan estrogen. Kemudian estrogennya ini, tadi saya sudah katakan di fase pertama kedua, estrogennya ini itu akan merangsang kembali pituitari untuk menghasilkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Nah, luteinizing hormone ini semakin lama semakin meningkat di dalam darah, sehingga dia akan merangsang atau memicu terjadinya ovulasi. Ini pada fase umur 14 hari ini. Ingat, ini kaitannya hormon ini selalu ada yang disebut dengan umpan balik, ada yang mempengaruhi, ada yang menekan. Nah, ini peristiwa pada terjadinya ini ovulasi. Kemudian fase ketiga adalah sekretori. Nah, sel telur, ya, jika tidak terjadi fertilisasi, maka itu akan memberikan isyarat pada corpus luteum sehingga menghasilkan hormon estrogen, mempengaruhi hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini mempengaruhi hormon estrogen ini diturunkan sehingga kembali kepada fase menstruasi tadi. Jadi dikatakan siklus karena dari menstruasi kembali ke itu, dan dikendalikan oleh hormon 4 hormon tadi, FSH, estrogen, LH dan progesteron yang berperan di dalamnya saling merangsang dan saling memicu, kemudian ada saling menghambat. Nah, demikian pembahasan kita hari ini tentang pengaruh 4 hormon dalam siklus menstruasi pada perempuan. Salam sehat.